Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi, jumpa lagi dengan saya Aziza di sini dalam acara podcast Kemangi spesial Ramadan 1444 Hijriah untuk menemani Anda sambil menunggu saat-saat berbuka puasa. Dan kali ini kita sudah bersama narasumber yang keren, wibawa, juga bertalenta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haji Amin Maki, SAGMHI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat podcast Kemangi, Bapak Haji Amin Maki ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat, Bu Alhamdulillah, Aziza. iya. Begitu juga dengan sahabat podcast Kemangi dimanapun berada yang sedang menyimak acara ini. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Ramadan 1444 Hijriah. Baik Bapak Haji Amin Maki, di kesempatan ini perbincangan kita akan mengangkat tema tentang meraih maghfirah atau ampunan Allah di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Tapi mungkin sebelumnya Bapak bisa memberikan satu gambaran ya untuk kami dan juga sahabat podcast dimanapun berada, seberapa pentingkah, seberapa urgenkah kita harus berupaya untuk meraih maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah ma ba'du. Terima kasih pada sore hari ini kami berada di acara podcast Kemangi. Pemirsa podcast Kemangi, pada sore hari ini tema kita adalah menggapai maghfirah di bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera meminta ampun, menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita tahu bahwasanya kita sebagai insan yang tidak pernah luput dari dosa dan khilaf. Untuk itu pada kesempatan sore hari ini kita nanti akan berbincang-bincang terkait bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau dari penjelasan Bapak tadi, kalau saya boleh menyimpulkan ya, maghfirah itu bukan sekedar pemberian Allah untuk kita begitu ya Pak, tapi sebagai sebuah basic need atau kebutuhan ya, kebutuhan kita sebagai manusia. Karena tadi sudah sempat disinggung bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa begitu ya Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan kita pasti gitu kan akan pernah melaksanakan sesuatu yang salah ya, melakukan sesuatu yang keliru seperti itu. Bahkan mungkin melakukan mungkin kemaksiatan atau mungkin kejahatan, berbagai kerusakan yang ada di muka bumi ini tersebab dari khilafnya manusia seperti itu. Bagaimana kalau menurut penjelasan Bapak? Ya, juga dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhaharal fasadu fil bahri wal bahri, bismillahirrahmanirrahim, dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwasanya kesalahan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ya, kita tahu bahwasanya sekarang ini, di era sekarang ini banyak perbuatan yang mana perbuatan itu ya dalam rangka perbuatan yang menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kami sempat berkunjung
di Lapas Kabupaten Banyuwangi. Oh iya. Di sana diterangkan bahwasanya hampir 90% itu Bu Azizah itu rata-rata kesalahannya adalah anak-anak atau orang-orang yang berbuat narkoba di sana, ya seperti itu. Jadi itu kasus narkoba gitu. Ya, kasus narkoba banyak sekali ya, kenakalan remaja yang barangkali saat ini perlu nanti di momen Ramadan kita harus meningkatkan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali Bapak. Jadi kalau saya melihat fenomena sekarang ini ya, kebanyakan kita itu lebih mudah untuk disentuh dari sisi agamanya kalau melihat sesuatu yang real seperti itu ya Bapak. Iya. Jadi untuk urusan mendapatkan maghfirah dari Allah ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang kasat mata. Jadi kadang-kadang kita mikirnya ya itu tadi, seberapa penting saya melakukan ini gitu. Tapi kalau sudah ada fakta yang nyata, mungkin seperti yang jenengan sampaikan tadi, di antara teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang meringkuk di jeruji ya, di balik jeruji di penjara. Nah, itu adalah satu gambaran yang sesungguhnya bisa kita saksikan betapa ketika mereka ada di sana itu bukan bersenang-senang gitu kan, tetapi pasti ada rasa deg-degan gitu kan, takut gitu ya, pengen segera keluar dari tempat itu untuk mendapatkan pengampunan ya, atau mungkin permaafan dari beberapa jenis kesalahan-kesalahan yang sudah pernah mereka lakukan seperti itu. Ya, kalau menurut jenengan sendiri seperti apa kira-kira yang bisa ya mereka lakukan sebagai upaya penyucian diri gitu ya, untuk mendapatkan dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Iya, Bu Azizah, ada beberapa kiat-kiat untuk menggapai maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di momen yang baik ini, di bulan suci Ramadan ini ya. Ada beberapa kiat atau cara ya, bagaimana caranya apa yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita ini di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan ampunan ya. Yang pertama kita harus melaksanakan ya puasa Ramadan ini dengan penuh keimanan, keikhlasan ya, dan mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis Nabi disebutkan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan puasa sebulan penuh dengan penuh keyakinan ya, dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh harapan bahwasanya semuanya dari Allah ya, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kiat yang kedua adalah kita harus memperbanyak qiyamul lail atau sholat malam di momen-momen Ramadan ini ya. Di dalam hadis juga disebutkan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam ya, dalam hal ini ya sholat tarawih ya selama sebulan penuh, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ada kiat yang ketiga ya, yaitu kita memperbanyak memberikan sedekah ya kepada orang-orang yang puasa ya, memberikan iftar bagi orang yang berpuasa, karena di dalam hadis Nabi, barang siapa yang memberikan iftar atau buka orang yang berpuasa, insya Allah pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan puasa tanpa dikurangi dan dilebihi sedikit pun. Itu yang ketiga. Kemudian untuk yang keempat ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak sholat malam di malam-malam ganjil ya, malam-malam Lailatul Qadar. Man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang memperbanyak qiyamul lail di bulan-bulan
Ramadan, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu insya Allah hati kita akan tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Mungkin itu kiat-kiat di bulan suci Ramadan ini. Mari kita bersama-sama dalam rangka untuk menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melaksanakan momen-momen yang baik ini di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Iya, jadi resepnya ternyata banyak sekali ya, Pak Haji, untuk bisa meraih maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di momen Ramadan ini. Dan ternyata bukan sekedar kita melaksanakan ibadah itu, tetapi juga Allah memberikan balasan, ya. Allah menjanjikan beragam voucher, kan begitu ya, Pak Haji, yang sangat luar biasa. Dan paling istimewa sudah disebutkan tadi, ternyata ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau saya melihat dari penjelasannya jenengan terkait dengan dimensi ruhiyah mungkin ini ya Pak Haji, terkait dengan hubungan kita dengan Allah seperti itu, untuk menggugurkan atau mungkin menghapus ya kesalahan-kesalahan, dosa yang sudah pernah dilakukan. Tapi bagaimana kemudian penjelasan terkait dengan dimensi manusia ya, habluminan nasnya bagaimana untuk kita mendapatkan permaafan juga, karena kita berbuat salah itu kan bukan sekedar kita bersalah kepada Allah, tapi kita juga melakukan kesalahan kepada orang lain seperti itu. Bagaimana kemudian kita harus menebusnya ini Pak Haji, mumpung bulan Ramadan juga? Untuk kita menebus kesalahan antara manusia, habluminan nas, kita mungkin ada kiat bisa bersilaturahmi, karena dengan bersilaturahmi insya Allah dosa-dosa kita juga akan diampuni. Di dalam hadis juga diterangkan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Ada dua orang muslim yang mana saling bersilaturahmi kemudian bersalaman sebelum kedua tangannya ini terlepas, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sesama manusia, yaitu hablum minanas. Amin amin. Sahabat podcast Kemangi, ini beberapa tips yang sudah diberikan oleh Pak Haji Amin Maki untuk kita ya, bagaimana segera kita meraih ampunan dari Allah dengan menjalankan beragam aktivitas ibadah, mulai dari sholat tarawih kita, kemudian sholat lail, ditambah dengan mengisi malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang paling istimewa ya, paling luar biasa, termasuk juga bagaimana kita menjalin interaksi yang bagus dengan sesama manusia, hablum minannas, untuk mendapatkan permaafan mereka juga seperti itu ya. Dan salah satu tipsnya tadi yang paling mudah seperti itu ya Pak Haji, bersalaman sebelum lepas ya kedua tangan ini, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita seperti itu. Satu poin lagi ya Pak Haji. Kita melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa selain mendapatkan ampunan dari Allah, kita juga minta maaf kepada orang yang barangkali kita lukai seperti itu ya. Tidak terkecuali berkaitan dengan diri kita, hablumin nafsi gitu ya. Karena bagaimanapun orang yang sudah bersalah itu pasti kadang-kadang sih, bukan pasti gitu ya. Kadang-kadang dia belum bisa memaafkan dirinya sendiri gitu. Kalau menurut Pak Haji seperti apa ini? Kalau menurut saya untuk terkait dengan istilahnya penyucian diri ya, Bu Azizah, penyucian diri, kalau menurut saya kita harus senantiasa dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati kita akan tenang ya, dan juga insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub.
membangun sebuah motivasi dan positive thinking, mungkin seperti itu ya Iya. Pak Haji. Jadi supaya kita secara pribadi tetap yakin tidak ada manusia yang sempurna, istilahnya seperti Iya. itu ya. Jadi setiap orang karena sifat dasarnya tadi al-insan mahalul khata' wan nisyan, Iya. berarti punya peluang gitu untuk melakukan kesalahan. Tapi hal terbaik yang dilakukan oleh orang yang bersalah itu adalah segera memohon ampun kepada Allah, seperti itu Iya. ya. Tetap meyakinkan diri bahwa kita masih punya harapan masa depan. Mungkin motivasi itu ya Pak Haji Iya, iya. yang sangat kita butuhkan ya, Iya. untuk apa istilahnya, menerima diri kita kembali dan orang lain juga bisa menerima kita. Allah juga mengampunkan gitu ya Iya. dosa-dosa kita. Amin insyaallah. Kemudian ini Pak Haji, barangkali ketika kita berusaha meraih maghfirah Allah dalam proses kita menjalankan ibadah yang terus-menerus begitu ya Iya. Pak Haji, kita berusaha untuk meleburkan ya segala kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Apakah selama proses itu dan mungkin akhirnya ya di endingnya ada suatu asar ya atau pengaruh efek lah begitu ya Pak Haji bagi fisik kita? Jadi apakah orang yang sudah diampuni oleh Allah itu akan terlihat lah barangkali tanda-tandanya bagaimana gitu secara fisik ya? Iya. Secara fisik insya Allah bagi orang-orang yang tadi bersegera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah orang yang bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah akan diberikan surga bagi orang-orang yang takwa. Kita tahu bahwasanya bekal takwa ya itu adalah melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zatit taqwa. Sebaik bekal kita semuanya hidup di dunia ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jiwa kita juga akan tetap semangat, tetap optimis dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti kalau boleh saya menyimpulkan, ketika seseorang itu sudah diampuni begitu, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, secara fisik yang bisa kita lihat diantaranya tidak ingin begitu ya melakukan kesalahan yang sama seperti itu ya. Jadi ibaratnya kalau dalam peribahasa onta tidak akan masuk ke lubang jarum gitu ya untuk yang kedua kalinya, seperti itu mungkin Pak Haji ya. Ya, kalau saya juga pernah mendapatkan informasi bahwa dengan kita berpuasa dan kemudian Allah memberikan maghfirahnya kepada kita, maka di dalam tubuh ini terasa lebih fresh gitu, karena sesungguhnya Allah sudah memberikan proses alamiah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran di dalam tubuh kita itu. Jadi secara medis pun ini katanya bisa terukur gitu ya Pak Haji ya. Sudah luar biasa Allah memberikan mekanisme kepada kita ya, alhamdulillah. Baik sahabat podcast Kemangi, sangat luar biasa perbincangan kita dengan Bapak Haji Ali Maki di kesempatan sore hari ini tentang meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami urai di sini ya, supaya kita sama-sama mendapatkan kemanfaatan yang jauh lebih banyak. Tetapi waktu yang membatasi kita, sehingga perbincangan kita di sore hari ini cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjutkan di episode yang berikutnya dengan waktu yang sama sambil menanti saat berbuka. Dan sekarang sudah dekat waktunya. Kami ucapkan selamat berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.